A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang ilmu milal dan nihal. Apa itu ilmu milal dan nihal? Kata milal adalah bentuk jamak dari kata millah yang memiliki arti aliran dan agama. Aliran dan agama, ya, baik yang ilahi dan benar maupun yang tidak ilahi dan batil. Di mana kita mendapatkan kata ini? Al-Quran memberikan pengertian atas kata tersebut. Misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 123. Thumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifaw wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah atau Tuhan. Sekali lagi, kata nihal bentuk jamak dari kata nihlah yang memiliki pengertian atau arti keyakinan, mazhab, dan memeluk atau mengikuti agama dan aliran tertentu. Ya, sebagaimana misalnya dalam ungkapan manihlatuka, apa agama dan mazhabmu? Atau engkau memeluk agama apa? Dengan memperhatikan penjelasan tadi, ya, terdapat dua kata milal dan nihal, ya, milal dan nihal. Nah, keduanya baik nihal maupun milal merupakan sinonim yang memiliki arti agama, mazhab, aliran, dan keyakinan. Nah, tujuan dari ilmu milal dan nihal atau mempelajari ilmu milal dan nihal adalah mengkaji sejarah dan keyakinan berbagai agama dan mazhab. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui berbagai sisi persamaan dan perbedaannya. Kemudian ilmu milal dan nihal itu digunakan untuk apa? Kebutuhan untuk membela dan mempertahankan agama dan mazhab yang benar dan menolak agama dan mazhab yang keliru, tapi berdasarkan apa? Pengetahuan dan informasi yang jelas, serta melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta demi mencapai kebenaran. Nah, pertama ya, saya ulangi lagi, tujuannya adalah mencari titik persamaan dan titik perbedaan, kemudian membela dan berusaha mencari mazhab mana yang menurut kita dari hasil penelitian itu paling benar. Boleh kita mencari sesuatu setelah membandingkan, kalau tidak ada sesuatu yang menjurus atau mengarah pada kesimpulan mana mazhab yang sejauh kita teliti benar, maka kita kurang semangat untuk meneliti mazhab tersebut. Nah, bagaimana soal metode? Metode milal dan nihal ini adalah gabungan antara metode naqli, yaitu wahyu, naql, dan akli atau akal atau rasional. Bahannya dari apa? Ya, materi-materi, keyakinan, ideologi, pendapat para penganut setiap agama dan mazhab didapatkan melalui jalur nakli, ya, kemudian dikaji, diteliti dengan menggunakan dalil akli. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika kita mendapatkan materi, ya, atau rujukan atau referensi, maka kita sebisa mungkin merujuk pada
buku-buku ulama yang muktabar pada setiap mazhab. Dan kita harus berusaha tidak menggunakan dalil dari orang-orang selain di luar mazhab itu, kecuali dalam keadaan yang relevan ataupun darurat. Nah, dalam keadaan darurat pun kita juga tidak menggunakan pendapat mereka yang dikenal sebagai orang yang tidak jujur, ya misalnya tidak memelihara amanat. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sejarahnya? Ilmu milal dan nihal atau ilmu yang mempelajari agama, mazhab, kelompok kalam adalah satu ilmu yang menjadi cabang dari ilmu sejarah agama dan mazhab. Karenanya ilmu ini membahas sejarah perjalanan agama dan mazhab dari sisi apa? Saya sebutkan tadi, dari sisi teologi atau kalam dan ideologi. Nah, ilmu ini dianggap ilmu yang paling kuno. Karenanya sejarah kemunculan dari ilmu ini harus diteliti, ya, dikaji di dalam jantung dunia Islam, di dunia internal Islam itu sendiri. Nah, di tengah kaum muslimin, ya, tidak ditemukan sejarah detail, ya, tentang penulisan dan catatan secara khusus perihal nihal wa nihal. Maksudnya kapan itu ditemukannya pertama kali, ya. Namun ada informasi mengatakan bahwa pada abad ketiga Hijriyah ilmu ini menjadi perhatian yang utama. Nah, di antara buku-buku itu mana saja, ya, di antaranya baik dari berbagai macam mazhab itu. Misalnya buku Al-Maqalat Al-Islamiyyin karya Abul Hasan Asy'ari, ya, pada 330 Hijriah, tokoh Syafi'i. Misalnya Awail Al-Maqalat, ya, karya Syekh Mufid pada 413 Hijriah. Kemudian Firaq al-Syiah karya Abu Muhammad Hasan bin Musa Nauhbati, ya, pada 3 Hijriah. Kemudian Al-Maqalat wa Al-Firaq karya Abu Qasim Sa'ad bin Abdullah Asy'ari Kumi pada 299 atau 301 Hijriah. Nah, sekilas informasi apa isi dari buku-buku tersebut? Misalnya karya Milal wa Nihal karya Abdul Karim Syaristani dan Al-Fasl fi Al-Milal wa Al-Hawa wa Ahwa wa Al-Nihal karya Ibnu Hazm. Di dalamnya dibahas mazhab, ya, paham, aliran yang muncul di dunia Islam. Juga mengkaji agama dan mazhab-mazhab non-Islam. Yang kedua, misalnya Maqalat Al-Islamiyyin wa Ikhtilaf Al-Muslihin karya Abu Hasan Asy'ari. Awail Maqalat fi Al-Mazahib wa Al-Mukhtarat karya Syekh Mufid. At-Tanbit wa Ar-Rad Al-Ahal Al-Ahwa wa Al-Bida karya Abdurrahman Malati. Nah, di dalam karya ini dibahas atau dikaji mazhab dan kelompok-kelompok yang muncul di dunia Islam. Lalu ada juga Al-Faraq baina Al-Firaq karya Abdul Qahir Al-Baghdadi. At-Tafsir fi Al-Din karya Thahir bin Muhammad Isfaroyini, ya. Kemudian juga Firaq al-Syiah seperti yang saya sebutkan tadi karya Nauhbati. Al-Maqalat wa Al-Farq karya Sa'id bin Abdullah Asy'ari, yang semuanya itu membahas tentang mazhab dan kelompok-kelompok yang muncul di dalam dunia Islam. Nah, itulah sekilas tentang ilmu mihal dan nihal.
Terakhir yang perlu mendapatkan perhatian bagi kita sebagai pelajar, mahasiswa, peneliti, murid, santri adalah bahwa ketika kita meneliti firaq wa mazahib atau perbandingan mazhab, hendaknya diperhatikan 3 hal. Yang pertama, kita harus menggunakan sumber dan literatur yang paling utama, yang paling muktabar di dalam internal madhab tersebut. Ya. Yang kedua, seorang periset yang baik ya harus memperoleh berbagai informasi ihwal satu firqah atau mazhab dari literatur mereka sendiri ya. Kalau yang pertama itu yang paling utama, kemudian yang kedua literatur mereka sendiri. Misalnya, saya sedang meneliti mazhab teologi Asy'ariyah, maka saya harus menggunakan berbagai literatur yang paling utama di dalam mazhab internal Asy'ariyah. Dan tidak seyogyanya, tidak seidealnya saya meneliti teologi Asy'ariyah menggunakan atau merujuk pada kitab Mu'tazilah atau Maturidiyah atau Syiah dan lain sebagainya. Yang ketiga, seorang periset ya, seorang peneliti yang baik sedapat mungkin memanfaatkan riset-riset lapangan juga. Ya, karena boleh jadi banyak hal yang terkait dengan sebuah firqah ya, meski disebutkan dalam kitab-kitab mereka itu maksudnya di dalam internal mazhab tertentu ya, dan demikian juga menyandarkan keyakinan atau amal dari suatu mazhab firqah, maka kita harus bertanya dan mengkaji para pengikut mazhab firqah tersebut. Contoh, misalnya saya sedang meneliti tentang teologi Asy'ariyah. Saya meneliti kitab-kitab pokok teologi Asy'ariyah. Kemudian saya juga harus mengkonfirmasi pengikutnya. Apakah benar mereka memiliki keyakinan sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab teologi Asy'ariyah. Agar apa? Agar kita menjadi seorang peneliti yang adil dan tidak semata-mata mengandalkan kitab rujukan yang utama, tetapi juga boleh jadi isi dari kitab itu tidak sesuai dengan yang diyakini pengikutnya agar terjadi ukhuwah Islamiyah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.